Halo semuanya, hari ini aku mau review atau curhat tentang BPJS-nya ya. Kalau kemarin itu kan tentang operasi miom dan polip yang part 1 ya, karena yang part 2-nya nanti setelah aku selesai terapi hormon di akhir Februari. Nah, sekarang aku mau bahas soal yang BPJS yang dari Vaskes 1 sampai ke Vaskes 2-nya ya. Jadi Vaskes 1 itu klinik. Nah, kliniknya ini kalian tuh kalau bisa cari memang kliniknya yang dekat rumah kalian dan kalau bisa yang lengkap ya guys. Jadi kalau bisa ada dokter umumnya, dokter giginya, ada poli KB-nya, dokter KB-nya, ada juga labnya ya. Kenapa kalau bisa lengkap? Jadi kalau lengkap gitu kalian tuh kalau misalnya mau rujukan cukup ke Vaskes 1 aja udah bisa melingkupi semuanya gitu loh. Misalnya nih kalian kayak kasus aku kan ke dokter kandungan itu pakai dokter umum bisa. Nah, tapi kalau misalnya kasus aku pengen ke dokter gigi, misalnya kayak mama kan kemarin giginya itu jatuh ya, dan jadi dia harus ke dokter gigi, dibenerin, dipakai kron, dan itu dia harus ke dokter gigi. Jadi mama minta dirujuk dari dokter gigi fase 1 ke dokter gigi fase 2 atau fase 3. Jadi kalau misalnya kalian tuh lengkap di situ, itu memperpendek urusan kalian menangani BPJS-nya. Nah, lanjut dari yang Vaskes 1 itu kita akan beralih ke Vaskes 2-nya. Nah, di sini aku dirawat ya. Yaitu aku dirawat di Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Nah, di Rumah Sakit Hermina Mekarsari ini pertama-tama itu aku waktu belum jadi pasiennya, aku kan langsung nggak dirujuk tapi langsung dikirim, aku langsung masuk ke UGD-nya. Karena kasus aku kan aku itu kurang darah ya. Jadi harus ditransfusi darah. Jadi langsung masuk ke UGD dan langsung aku masih pasien baru, kakak aku yang waktu itu yang ngurus langsung ke meja pendaftaran dan karena pakai kartu BPJS kan jadi cuma tinggal nyerahin KTP sama kartu BPJS-nya dan juga fotokopi KK. Ya udah selain itu udah semua langsung diurus, dihandle juga sama perawatnya ya, kita dirawat dan masuklah ke ruang rawat inap dan segala macem. Itu nggak ada ribetnya sih. Tapi kalau misalkan rawat jalan, nah itu rada ribet. Ribetnya kenapa? Rame banget guys. Yang waktu pas kemarin di rawat inap aja itu juga rame banget. Cuma karena bukan aku yang handle. Jadi aku nggak tahu ya. Kata kakak aku sih rame banget, tapi ya cepet lah penanganannya gitu istilahnya kan. Nah, waktu yang pas akhirnya aku rawat jalan, kalau pas keluar dari rumah sakit, aku nggak perlu lagi minta rujukan karena masih berlaku ya suratnya gitu kan. Jadi aku langsung daftar online ke Mobile JKN. Langsung kita bikin antrian di situ. Selesai kita bikin antrian di online-nya, kita langsung datang ke rumah sakitnya sejam sebelum dokternya praktek. Ingat ya guys, sejam sebelum dokternya praktek. Jadi kita ke mesin ATM-nya, kita boleh ambil antrian juga boleh, manain dulu aja gitu loh. Karena itu kan ngantri ya, lumayan. Jadi aku biasanya ngambil mesin antrian dan juga langsung ke mesin ATM-nya. Di mesin ATM-nya itu kan tinggal masukin aja data kalian, nomor BPJS kalian, terus dokternya dituju, udah selesai. Terus kalau misalnya udah selesai, langsung kalau udah terdaftar sih cepet biasanya. Kalau udah selesai kayak gitu, langsung kalian taruh berkas kalian di di tempat susternya. Itu kalau kalian dari mesin ATM langsung terdaftar ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak sempet di mesin ATM atau misalnya mesin ATM-nya kalian ngaco, sering begitu soalnya, kalian bisa ngambil antrian itu dan langsung ke ruang tunggu di antriannya dan ditunggu sampai nomor kalian dipanggil, nanti langsung didaftarin sama petugasnya di situ. Itu lama sih, tapi ya kita jalanin aja sih. Nah, terus setelah selesai diurus sama petugasnya, kita langsung kasih berkas kita ke ruang suster juga. Nah, selesai dari ruang suster, kita tinggal nunggu nama kita dipanggil sama suster untuk dicek tensi dan juga cek berat badan. Juga ditanyain keluhannya apa. Setelah selesai itu, kita disuruh duduk, nunggu, dan nanti nama kita dipanggil oleh dokter. Nah, selesai dipanggil, kita periksa kan, selesai dari periksa, kita kasih lagi berkas kita ke susternya, dan kalau misalnya pun ada obat, kita langsung kasih berkas kita itu ke apotek. Nah, di apotek kita tinggal nunggu di obatnya datang sampai nama kita dipanggil. Nah, itu juga rada lama sih guys, karena pasiennya banyak banget. Tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja, bawa santai aja. Kalian kalau di Rumah Sakit Hermina Mekarsari itu kalian bisa
jalan-jalan dulu segala macam kalau misalnya malas nunggu gitu kan. Karena di situ kan juga deket dengan McDonald atau Giant di depannya. Tapi biasanya sih aku kalau makan di situ aku suka makan di kantinnya. Roti-rotinya enak di situ, nasi goreng juga enak, nasi ayamnya juga enak. Jadi aku lebih suka makan di situ malah. Enak banget di situ. Aku saranin banget kalau kalian ke Rumah Sakit Hermina Mekarsari, kalian cobain nasi ayamnya. Itu enak banget. Kalau buat aku sih, yes. Nah, terus selesai dari itu semua, kalian udah dipanggil namanya untuk diambil obat, ya udah kalian bisa langsung pulang. Dan sesimpel itu kok sebenarnya, nggak susah-susah banget. Yang penting kalian itu sudah daftar online di aplikasi JKN. Sejam sebelum dokter praktek kalian udah ngambil antrian, udah masuk ke mesin ATM-nya, dan habis itu udah deh kalian dipanggil. Simpel kok, untuk sekarang nggak terlalu susah lagi. Tapi moga-moga aja nanti ke depannya jauh lebih mudah lagi ya, jauh lebih nggak ribet lagi. Jadi seperti itu. Dan kemarin itu aku dapetnya dokter Fanny, spesialis obgyn, dokternya cewek dan baik banget. Dan ya salah satunya juga recommended juga sih. Terus kalau untuk rawat inap di sana gimana ya? Rawat inap, aku itu kan jatahnya kelas 1. Tapi waktu rawat inap pertama aku dapetnya kelas 2, pas rawat inap kedua aku dapetnya kelas 1 baru. Nah, yang dapat kelas 2 itu sekamar itu kalau nggak salah 4 orang, satu kamar mandi. Ruangannya gimana, bagus nggak? Ruangannya sih bagus, gede. Kalau untuk nunggu juga kalau di sana itu nunggu bisa ya 2 orang, kan bisa juga 1 orang. Terus kamar mandinya juga cukup gede, cukup bersih. Kalau yang pas di UGD mungkin karena rame kali ya, kamar mandinya rada kotor. Kalau untuk yang di ruang inapnya sih cukup bersih ya. Terus juga ruang praktek dokternya kalau yang untuk di bawah BPJS emang kecil ya, tapi nggak terlalu gede banget. Terus juga rame kan antriannya. Tapi kalau yang pas di atas di gerianya itu bagus, bersih dan gede. Ya bagus lah pokoknya. Kalau untuk fasilitas parkirnya itu kalau untuk rawat inap kan juga dapat ya kartu parkirnya untuk yang rawat inap, jadi juga nggak mahal juga sih. Nggak salah parkirnya sekitar 6.000 sejam ya. Pelayanannya di sana juga oke ya. Pelayanannya di sana baik banget. Suster-susternya helpful dan ramah. Security juga helpful dan ramah. Dokternya juga bagus. Jadi kalau untuk Rumah Sakit Hermina Mekarsari, aku sih yes. Makanannya, nah ini nih penting banget kalau orang sakit tuh ya dikasih makanan enak toh gitu kan. Tapi kalau untuk ukuran rumah sakit, makanan di Rumah Sakit Hermina Mekarsari sih masih oke lah. Aku tahu banget kok ada rumah sakit lain yang makanannya gak berasa semua, gak enak banget. Gimana mau sembuh kalau makanannya gak enak. Tapi kalau untuk masakan rumah sakit sih yang aku acungin jempol ya, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita sih, itu paling enak. Tapi aku gak mau masuk situ. Oke, kalau untuk makanan Rumah Sakit Hermina Mekarsari cek ya, oke ya. Terus parkiran juga oke, gak terlalu susah banget. Dokter-dokter oke, suster oke, security oke, apalagi rawat inapnya, ruangannya juga oke. Sekarang juga sistemnya juga udah mulai bagus ya, udah jadi kita nggak ribet-ribet banget. Ya ngantrinya ya tetap ngantri sih gitu kan. Cuman kalau bisa, kalau untuk orang yang lansia, kalau bisa sih ada ya pendaftaran khususnya gitu loh. Karena gimana-mana kalau lansia itu kan, ya harusnya sih kalau lansia dianterin ya sama anaknya gitu kan. Karena orang lansia kalau disuruh pakai aplikasi-aplikasi itu benar-benar mereka susah gitu kan. Tapi ya so far sih aku lihat sih udah cukup ngebantu lah para security dan suster-suster yang di sana. Ya pertahanin ya. Rumah Sakit Hermina Mekarsari, I love you. Pertahankan dan tingkatkan pelayanan kalian. Oh ya guys, aku lupa bilang tadi. Kalau Rumah Sakit Hermina Mekarsari ini rumah sakit tipe C. Jadi kalau tingkatan-tingkatan BPJS itu Vaskes 1, terus Vaskes 2 itu rumah sakit tipe C, Vaskes 3 rumah sakit tipe B, dan Vaskes 4 itu rumah sakit tipe A. Nah, Vaskes 1 itu klinik ya. Vaskes 2-nya itu rumah sakit tipe C itu rumah sakit yang gak terlalu lengkap banget gitu loh alat-alat dan dokter-dokternya. Makanya ada rumah sakit tipe B. Lebih lengkap dan lebih banyak lagi dokter-dokter spesialisnya. Dan rumah sakit tipe A ini rumah sakit nasional. Kalau aku sih saranin banget, kalian harus tahu ya rumah sakitnya itu tipe apa, A, B, C. Kalau Vaskes itu aku saranin kalian pilih Vaskes yang lengkap. Kalau bisa, kalian misalnya minta dirujuk. Kalau penyakit kalian nggak terlalu yang berat-berat banget gitu ya, ringan-ringan, nggak apa-apa lah kalian ke rumah sakit tipe C.
Tapi kalau menurut kalian penyakit kalian itu rada-rada susah gitu, rada-rada ribet gitu kan, wah kayaknya bakal ribet nih gitu kan, alat-alatnya harus yang gimana nih gitu kan. Kalian minta rujuk langsung ke rumah sakit tipe B. Nah mungkin rumah sakit tipe B itu di tempat kalian itu mungkin RSUD segala macam, ya udah nggak apa-apa, mendingan kalian ke situ aja. Jadi kalau misal pun kalian nanti akan dirujuk ke rumah sakit tipe A, itu kalian cuman dari fase 1 langsung ke rumah sakit tipe B dan langsung ke rumah sakit tipe A. Jadi kalian nggak perlu lagi melewati banyak apa nih, harus fase 1, tipe C, tipe B, tipe A. Jadi itu untuk mempersingkat waktu ya guys. Jadi seperti itu. Jadi kalian kalau bisa, kalau misalnya kalian penyakitnya rada-rada berat menurut kalian, dari fase 1 kalian minta rujuk langsung ke tipe B. Dari tipe B nanti kalian akan dirujuk ke tipe A. Ya semoga aja sih di tipe B kalian juga udah langsung bisa terhandle dengan sendirinya, jadi kalian nggak capek lagi. Seperti kasus mamaku kan, dia harus di-crown giginya dari fase 1 langsung ke RSUD Cilengsi. Nanti akan ada ceritanya ya, akan ada pengalamannya juga. Tapi nanti karena belum selesai pengobatannya, ditunggu aja. Oke? Oke, segitu aja dulu review Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Bagi kalian yang mau berobat di sini, kalau kalian mau nanya-nanya sesuatu, kalau misalnya aku bisa bantu jawab, aku akan bantu jawab ya di kolom komen. Ya, semoga aja deh video aku ngebantu kalian untuk yang mau berobat ke Rumah Sakit Hermina Mekarsari. Oke, segitu aja. Dadah!